Shalom, damai di hati. Ibu Bapa, saudara-saudara Jemaat Pospel Gemim Jakarta Selatan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mentari pagi kembali bersinar menyinari bumi setelah melewati gelapnya malam. Dan kita diberi kesempatan menyambut hari baru di pagi ini dengan semangat baru, sukacita baru, berkat baru. Namun dalam kesadaran bahwa selama kita diberi kesempatan hidup, kita tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Walaupun demikian, kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita awali ibadah ini dengan mengangkat pujian, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat beruntung dan sangat bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan kami menjadi kesayangan Tuhan. Pasti Tuhan pelihara dan sediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami perlu, di saat kami menangis, Engkau tahu. Di saat kami memohon dan berdoa, Tuhan mendengar. Di saat kami percaya, Tuhan bekerja. Di saat kami bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dalam urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami firman-Mu dan firman-Mu boleh menuntun perjalanan hidup kami ke depan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini, Selasa 17 Januari 2023, yaitu Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di pagi ini, perhatikanlah burung gagak. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi orang Israel, burung gagak tidak asing karena banyak di daerah Israel dan sekitarnya. Burung gagak termasuk binatang yang najis dan tidak boleh dimakan, sehingga populasinya berkembang.
kekhawatiran manusia terhadap makanan dan pakaian, Yesus memberikan gambaran melalui burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak memiliki gudang untuk menyimpan makanan, namun diberi makan oleh Tuhan. Mereka tidak pernah khawatir dan cemas bagaimana mereka akan memelihara dirinya, namun mereka tetap hidup dan terus berkembang biak. Burung-burung gagak tetap hidup karena diberi makan dan dipelihara oleh Tuhan. Bertambahnya populasi burung gagak menunjuk pada keberlangsungan hidup tanpa harus bersusah-susah menabur benih dan bersusah-susah mengumpulkan makanan. Kata Tuhan, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, realitas inilah yang diangkat oleh Yesus Kristus saat Dia memberikan penjelasan tentang kasih Allah yang tinggi dan luhur bagi manusia. Sebagaimana oleh karena kasih Tuhan burung gagak terpelihara, apalagi manusia yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi umat percaya, ya dan pasti, ya dan amin. Karenanya kita tidak perlu takut menghadapi realita hidup saat ini dan masa yang akan datang. Kasih Allah tak terbatas, tinggi, dan penuh kemuliaan bagi manusia, apalagi bagi umat kepunyaannya. Kalau burung-burung gagak diberikan insting untuk mengalami pemeliharaan kasih Tuhan, maka manusia diberi hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan sehingga boleh terus mengalami pemeliharaan kasih Tuhan. Kalau burung gagak dipelihara oleh Tuhan, maka pasti Ia juga memelihara kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Percayalah pada firman Tuhan ini dan buktikan itu dalam kehidupan berimanmu bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan melampaui apa yang dapat kami mengerti. Ajarilah kami untuk tidak meragukan kasih-Mu dan tidak khawatir dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan, tetapi percaya Tuhan sanggup menolong dan memberi kemenangan, memberi kelepasan, memberi kesembuhan, dan memberi keselamatan.